namanya tuh ada Mbak Danti sama suaminya namanya Nanang. Nah mereka ini punya 4 orang anak. Nah mereka berdua tuh hidup dalam keadaan susah banget Nat, Moy. Miskin banget, bener-bener gak punya duit. Pokoknya kayak gak punya apa-apa. Rumah tuh kayak petakan doang, bener-bener susah deh. Dan ya gak cuma zaman dulu ya, zaman sekarang kan juga banyak kayak gitu ya. Kayak mungkin merasa banyak anak banyak rezeki. Ya ada juga sih, cuman mungkin mereka gak bisa maintain sebagus itu. Atau ya amit-amit emang rezekinya seburuk itu gitu loh. Nah terus Nanang ini dia dapat cerita lah, dia punya temen gitu namanya Kang Mardi. Dia praktisi dukun lah ya kita sebut aja. Nah si Kang Mardi ini karena tahu kondisinya Nanang kayak gimana, dia tuh nyaranin ke Nanang, mau punya duit cepet nggak? Terus Nanang tanya dong, wah gimana caranya? Mardi bilang, jual aja istri kamu. Nah terus Nadi tuh bilang, dia nyeritain ada satu tempat di daerah Jawa Barat. Kalau misalkan si Nanang ini ke sana, dia bawa istrinya, dia jual ke sana, dia bisa dapat duit banyak banget. Tapi si Nanang ini nggak tahu kalau yang mau dijual itu arahnya ke arah mistis, Bi. Udah tahu, karena diceritain sama si Mardi kayak gitu. Ya lu jual aja istri lu ke setan. Gila. Nah cuman nih yang bangsatnya banget ya. Jadi si istrinya ini pas dibawa ke tempat itu, sorry ya. Istrinya tuh bakal berhubungan seksual di tempat itu, tapi nggak boleh sama suaminya. Terus sama siapa? Nah, sama orang lain. Jadi tuh nanti si Mbak Danti ini dalam tanda kutip main sama orang lain di sana, sama cowok lain. Nah, tapi ketika berhubungan seksual ini, si cowoknya tuh nggak boleh sampai keluar. Nanti bakal muncul makhluk, dan makhluk ini yang bakal nidurin istri lu, katanya gitu. Anjir. Gila ya. Jadi kayak dalam satu waktu dia bisa ditidurin sama 2 laki-laki. Tapi yang satu sosok makhluk halus kan? Yang satu bukan suaminya, yang satu lagi makhluk halus. Gila kan? Simple sebenarnya ya, cuman kayak ya Nanang bilang gila banget nih. Nanang di situ nggak mau dong bilang ke Mardi gitu, kayak ya nggak mungkin gue jual istri gue buat ditidurin sama 2 orang, yang satu bukan gue, yang satu juga makhluk astral gitu kan. Udah tuh dia pulang ke rumah, diceritain ke istrinya, dan begonya istrinya mau. Karena kepepet duit, Moy. Tapi ya out of our mind banget ya, kenapa istrinya mau gitu kan. Ya udah tuh akhirnya setelah habis diskusi sempet cekcok juga ya, akhirnya sama-sama sepakat gitu, dan di sama Nanang akhirnya mereka cari tuh kandidat yang tepat, kandidat ya cowok ini yang bisa diajak buat kerjasama sama si makhluk ini, dikasih komisi juga nantinya gitu ya, karena emang nggak boleh sama suami sendiri kan. Udah dapet nih orangnya, mereka jalan tuh ke tempat itu, si tempat sakral itu, dilakuin bener-bener. Si Danti ini berhubungan seksual sama pria lain gitu ya di malam itu. Dan setelah ritualnya selesai nih sama si pria ini, muncul tuh si makhluk itu, Nat, Moy. Makhluknya bentuknya apa sih, Bi? Bentuknya tuh tinggi besar, rambutnya gimbal, bajunya putih semua, matanya merah nyala, kukunya panjang dan berbulu. Anjing kayak siluman ya? Iya, jadi kayak siluman genderuwo gitu. Kayak lu bayangin jual istri lu sendiri gitu ya, buat berhubungan sama makhluk yang bentukannya kayak tadi. Selang 1 malam turun itu duit, Nat, Moy. Langsung tiba-tiba aja. Tiba-tiba bener-bener di dalam rumah mereka yang kecil banget itu, tiba-tiba ada peti mati. Pas dibuka isinya itu penuh duit semua. Nat, Moy, jadi ini kejadiannya di Gunung Merapi. Salah satu cerita yang paling terkenal tuh adanya keberadaan pasar bubrah. Apa tuh? Itu nama pasarnya, pasar setan di situ. Ada satu grup pecinta alam yang mana mereka tuh berlima buat ngendaki Gunung Merapi ini. Mereka ngendaki dipandu sama pemandu yang direkomendasiin sama Dinas Pariwisata di situ. Kita sebut aja namanya Pak Sukardi ya. Nah, pas pendakian, mereka tuh mendekati momen-momen sedekah gunung. Nah, intinya ya Pak Kardi tuh bilang, gak usah naik dulu karena lagi momen-momen ini nih. Cuman karena dari 5 orang itu ada yang gak percaya hal mistis, jadi mereka maksa tuh buat ngedaki aja. Mereka mulailah ngedaki Gunung Merapi ini. Nah di situ tuh mereka ngelihat ada satu pohon ninjo. Itu tuh udah dikasih tahu sama Pak Kardi, lu jangan makan si buah ninjo itu. Nah cuman salah satu orang malah nantangin, malah diambil tuh buah ninjo. Dimakan sama dia. Kita sebut aja yang makan tuh namanya Yosa ya. Si Yosa makan tuh buah ninjo. Terus karena emang rasanya gak enak, setelah dia makan dikit langsung dimuntahin sama Yosa. Gak lama
si Yosa ini kayak megang-megangin perutnya gitu loh. Lewat tengah malam, mereka tuh udah ngelewatin batu Gajah Mungkur, yang berarti ini tuh udah deket nih sebenarnya sama si tempat yang disebut pasar setan itu, si pasar Bubrah. Ada salah satu anggota, kita sebut aja namanya Adi ya. Oke. Dia badannya kayak melayang gitu, Nat, Moy. Hah? Dan gua nggak tahu gimana ya. Tapi tiba-tiba si Adi ini udah ada di tengah-tengah pasar yang penuh banget sama orang. Wah. Anjing. Dan banyak banget orang di sana. Cuman anehnya nggak ada seorang pun yang bersuara. Banyak tuh, ada yang jualan, rame lah pasar ini. Cuman entah kenapa orang-orang di sana tuh transaksi jual belinya kayak pakai bahasa isyarat gitu loh. Nah nggak lama Adi ini ngeliat dari kejauhan kayak ada kereta kencana gitu loh. Dan yang ngendarain tuh sosok orang tua pakai jubah dan berjenggot. Dan ternyata di dalam si kereta ini udah ada 3 teman Adi yang lain. Itu dibawa keluar pasar sampai ke satu gubuk kecil gitu. Dan di dalam gubuk ini mereka tuh dikelilingin sama sosok-sosok manusia, tapi mukanya pucat semua. Anjing, serem banget. Akhirnya Adi dan teman-temannya tuh lari. Mereka kabur keluar dari gubuk itu. Mereka lari kenceng banget sampai mereka nih dikejar sama penduduk-penduduk yang mukanya pucat itu. Dikejar. Sampai Adi tuh teriak Allahu Akbar 3 kali. Dan abis itu tiba-tiba Adi pingsan gitu aja. Oke. Nah begitu udah bangun nih, tiba-tiba Adi tuh udah ada di pos 3 aja. Dan yang ada di sebelahnya Adi itu ada satu temennya yang ikutan lari tadi. Dia ngeliat ada Pak Kardi dan beberapa tim SAR ada di sekitar dia situ. Adi nanya ke Pak Kardi, "Pak, teman-teman saya lain di mana?" Yang lain tuh ditemuin ada di bawah bibir kawah. Sedangkan si Yosa itu hilang, masih belum ketemu. Mampus. Waduh. Mungkin karena dia makan buah ninjo itu kali ya. Iya. Dan menurut Pak Kardi, Yosa tuh diambil sama Mbah Kiai Petruk yang nunggu pasar setan itu.